Shalom. Nah, kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 55 sampai 58. Ini menjadi dasar apa yang kita dapatkan di minggu ini, yaitu dikenal melalui perbuatan. Saya akan bacakan secara cepat. 1 Samuel pasal 17 ayat 55 sampai 58. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin, itu berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidupnya raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapa? Siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba Tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Jadi minggu ini, Bapak Gebas sudah jelaskan kemarin, ada sesuatu yang orang lihat dari luar, dan orang itu ingin mengenal lebih jauh, ingin mengetahui lebih jauh. Seperti Saul ingin mengenal Daud, mungkin sudah sering bertemu, tapi ketika ada sesuatu yang terjadi, Saul melihat, Abner melihat ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Dan mereka ingin tahu lebih lagi. Tuhan ingin kita menunjukkan sesuatu. Dan biarlah apa yang kita lakukan itu orang melihat dan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Orang ingin lebih tahu lagi siapa Allah yang kita sembah. Siapakah yang memberkati kita. Siapa yang membuat kita bisa melakukan hal itu. Pasal kemarin sudah jelaskan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bangun pengalaman bersama tuntunan Tuhan. Yang kedua, bangun terus dari kita di saat orang lain mungkin meremehkannya. Bagi ibu bapak yang belum sempat melihat, bisa melihat di YouTube. Supaya lebih jelas apa yang menjadi pesan Tuhan di minggu ini. Nah, hari ini saya akan bawakan masih ayat yang sama dari 1 Samuel pasal 17. Kita akan lihat di ayat ke-36. Saya akan bacakan 1 Samuel pasal 17 ayat 36. "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh bersandar pada Allah yang hidup." Kalau kita perhatikan, orang bisa dikenal dari perbuatannya secara kasat mata. Kelihatan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Setidaknya itu menunjukkan satu sikap atau karakter orang tersebut. Kita lihat sini, kita akan melihat beberapa karakter dan kita akan bisa lebih mengerti sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan. Apa sih yang Tuhan inginkan karakter kita bisa tunjukkan, bisa berkembang, bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama kita lihat dari Daud. Sangat menarik di sini. Daud ketika itu disuruh ayahnya untuk menyampaikan atau mengirim makanan pada kakaknya dan tentara yang saat itu sedang berperang. Tapi yang menarik di sini ternyata sudah sebulan lebih mereka berperang dan tidak menghasilkan apa-apa sebenarnya. Dan Daud tertarik untuk melihat juga apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Ada satu perkataan Daud di 1 Samuel 17 ayat 36 tadi. Kita perhatikan ada satu perkataan-perkataan atau kata-kata yang menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Kita perhatikan kembali 1 Samuel 17 ayat 36. "Baik singa atau beruang telah dihajar oleh hambamu ini." Nah, jadi kita perhatikan di sini. "Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu." Ada sesuatu yang berbeda yang diucapkan Daud dibandingkan dengan kakak-kakaknya atau tentara-tentara yang lain. Daud bisa melihat sebenarnya musuh yang sedang dihadapi orang Israel itu siapa sih. Daud melihat bahwa musuh orang Israel ini adalah orang yang tidak bersunat. Ada pembedaan antara orang yang disunat dengan orang yang tidak bersunat. Kita mengingat, sunat itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham, di mana Abraham nanti akan melahirkan Ishak dan Yakub dan menjadi bangsa Israel. Dengan kata lain, umat Israel adalah umat perjanjian antara Allah
dengan Abraham melalui tanda sunat. Jadi di sini kita bisa lihat ada satu kepekaan dalam diri Daud ketika dia melihat suatu perkara atau suatu masalah. Bila mana dia mengingatkan, di sini dia mengingatkan Saul, raja yang memimpin. Dia katakan yang mulia atau raja, bukankah yang kita lawan ini adalah orang yang tidak bersunat, orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, orang yang tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan. Ini ada sesuatu yang luar biasa di mana Daud menyadarkan kita semua, menyadarkan tentara Allah, menyadarkan raja, siapa lawan kita. Lawan kita ini adalah di luar Tuhan, orang yang tidak memiliki kuasa Tuhan, orang yang tidak memiliki janji-janji Tuhan. Dengan kata lain, Daud bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Jadi yang pertama, saya beri judul, bangun identitas kita berdasarkan firman Tuhan. Daud mengerti betul, ada satu perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan dengan umatnya. Dan dia bisa melihat ketika sebulan lebih, 40 hari, Goliat memalukan orang Israel, mencemooh Tuhan orang Israel. Daud melihat orang ini atau Goliat ini atau bangsa Filistin ini adalah orang yang tidak bersunat, bukan umat Tuhan, bukan orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan orang Israel. Dan kita lihat di sini, siapa Goliat di mata Daud? Atau di mata Tuhan tepatnya. Kita lihat di sini. Ia akan sama, di bagian selanjutnya, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Bagi Daud, Goliat bukanlah seorang pahlawan dengan tinggi, mungkin sekitar 3 meter lebih. Bukan seorang prajurit yang punya tenaga yang luar biasa, yang gagah perkasa. Bagi Daud, ia melihat apa yang Tuhan lihat. Goliat ini sama dengan binatang. Binatang yang biasa ia halau, binatang yang biasa ia bunuh. Singa, beruang yang ditemui di padang. Ini ada suatu cara pandang yang luar biasa dari seorang anak Tuhan. Kita harus belajar banyak dari Daud. Ketika kita ingin belajar punya suatu sikap yang benar di mata Tuhan, maka kita harus mempunyai pandangan Tuhan. Kita harus punya persepsi Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi perwakilannya Allah kalau kita tidak mempunyai persepsi Allah? Atau kita mempunyai cara pandang yang berbeda dengan Tuhan kita. Jadi siapa yang diwakili? Apakah kita mewakili diri sendiri? Mewakili kelompok sendiri? Tuhan melihat tidak seperti itu. Daud melihat seperti Tuhan melihat. Goliat adalah sama seperti binatang. Goliat ini adalah sama dengan orang yang tidak mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Bukan umat pilihan Tuhan. Tidak dalam kuasa Tuhan. Maksudnya dia tidak punya kuasa Tuhan untuk mengalahkan orang Israel. Nah, mungkin dalam dunia ini sikap kita ini sangat dilihat oleh orang-orang, terutama dalam menghadapi suatu situasi di mana dunia ini sekarang sedang berubah luar biasa. Misalnya, saya sempat dengar di Amerika ada diwawancara seorang, boleh katakan sosiolog. Dia katakan sekarang ini, kalau terakhir saya dengar, sudah ada 34 gender dunia ini. Kita dari pihak mana? Kalau kita katakan, oh iya betul, ada 34 gender sekarang. Kalau begitu, mungkin orang akan bertanya, Tuhan Anda itu Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan 2 gender atau Tuhan yang menciptakan 34 gender? Pilihan kita, sikap kita, pendapat kita, itu diperhatikan oleh orang. Ketika kita katakan, oh iya benar, saya mengakui, saya setuju dengan 34 gender yang terjadi sekarang ini, dikelompokkan dan 34 gender. Maka orang akan berkata, Tuhan Anda adalah Tuhan yang menciptakan 34 gender. Keberadaan kita, pendapat kita, dilihat, dinilai orang. Siapa Allah kita, siapa yang kita sembah, siapa yang kita ikuti. Kita perhatikan, Daud dengan jelas mengatakan, orang itu, orang tidak bersunat. Bangsa itu, bangsa yang tidak bersunat. Ingat, dia bukan umat Tuhan. Dia sama dengan binatang. Suatu yang
pandangan yang luar biasa dari seorang anak muda. Tapi juga ada pandangan, kita lihat di 1 Samuel pasal 17 ayat 8, bagaimana seorang ini bersikap dan melakukan sikapnya itu menurut pandangannya sendiri. 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Namanya Eliab. Dia bukan siapa-siapa, kakaknya Daud sendiri. Kakak yang dikirimkan makanan oleh Daud. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, seorang prajurit, seorang tentara, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kita perhatikan di sini ada satu tipe orang lagi, satu tipe manusia, yaitu orang yang tipenya adalah menghakimi. Dia menghakimi. Dia pandai bicara. Dia menghakimi. Dia katakan, Daud, kamu tuh masih kecil. Daud, kamu tuh siapa sih? Daud, kamu ini bisa apa sih? Lalu dia tambahkan lagi, Daud, kamu tuh orangnya yang tipe orang sombong. Itu terjemahan American Standard Bible. Katakan, kamu tuh orang sombong. NIV mencatat atau menerjemahkan, Daud, kamu ini orangnya licik. Menghakimi, lupa, tipenya dia ini pengkritik. Kita sering mendengar kritik itu ya ada baiknya untuk membangun juga, tapi kalau dalam kata menghakimi itu lebih ke arah yang negatif. Daud, ngapain sih kamu kesini? Kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu nggak akan bisa apa-apa, hanya mengganggu. Kamu ini hatinya licik, kamu ini hatinya jahat, kamu ini sombong. Nah, apakah kita juga sering menemui tipe orang seperti ini? Ya, Anda jawab sendiri. Apakah orang percaya ada yang tipe seperti ini? Apa Anda pernah menemukan orang seperti ini? Anda jawab sendiri. Tapi di sini jelas, Eliab lupa siapa dirinya. Coba kita bandingkan ya. Eliab ini seorang tentara. Tentara yang dipercaya oleh Saul untuk membela negaranya. Yang masuk dalam umat Tuhan. Tetapi dia lupa tugasnya sendiri. Dia menghakimi orang lain, tapi dia sendiri tidak melakukan perannya. Dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Dia sendiri takut. Dia sendiri tidak berani melawan Goliat. Dia bersama orang-orang lain bersembunyi. Tapi dia menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu. Boleh katakan inilah tipe yang menuntut. Tipe yang tidak melakukan apa-apa, diam, tapi dia menuntut orang lain melakukan sesuatu. Mungkin kita juga di gereja ada yang seperti ini. Hanya bisa bicara, hanya bisa menuntut. Tetapi tidak ada sumbangsih, tidak ada peran dalam mengembangkan atau membantu gereja Tuhan. Ya, saya bukan menghakimi, tapi kita bisa belajar sini ada tipe-tipe seperti Eliab ini. Bagaimana dengan Saul? Kita lihat di ayat 37b. Kita lihat di sini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saul ketika melihat Daud begitu berani dan dia membawa nama Tuhan, dia disadarkan, Daud lebih rohani dari saya. Daud lebih benar dari saya. Kemarin kita sudah mendengar, Daud lebih diurapi daripada Saul. Daud diurapi Tuhan. Tuhan nyatakan urapannya lewat Daud. Tapi kita coba perhatikan, ada orang-orang seperti Saul ini yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak berani melawan Goliat. Mengapa? Karena sumbernya kurang. Sumbernya kurang kuat, kurang besar, kurang powerful. Ketika Daud ingin melawan Goliat, Saul tawarkan ketopongnya, baju sirahnya, pedangnya, peralatan perang dia berikan semua. Daud, kamu ingin apa? Pakai semua. Aku punya. Ada tipe-tipe orang seperti ini yang hanya mengandalkan kekuatannya. Jadi ini boleh katakan ada tipe orang yang humanis atau orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan manusia. Tipenya tipe logika. Dia pikir, nggak mungkin saya dengan alat seperti ini, dengan kekuatan tentara seperti ini, dengan prajurit seperti ini bisa melawan Goliat seperti itu.
tipenya hanya memakai pikiran. Jadi menarik di sini. Tuhan tunjukkan beberapa tipe orang yang bertindak. Ada yang bertindak menurut logika saja. Nggak mungkin. Ini menurut perhitungan saya demikian. Nggak mungkin lah. Kita pasti gagal. Kita nggak akan berhasil. Ada tipe yang hanya menghakimi. Tidak melakukan. Hanya bicara saja. Tapi dia menuntut orang lain melakukan ide dia. Ada juga seperti Daud. Orang yang sadar benar bagaimana dan apa yang Tuhan inginkan. Nah ini yang menjadi fokus kita di minggu ini. Bagaimana kita bisa memiliki pandangan seperti Daud. Yang mengerti cara pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Coba perhatikan ya, ada tipe Goliat. Tipe Goliat ini dia bukan cuma mengintimidasi. Dia menakut-nakuti. 40 hari, kita lihat ayat 24. 40 hari. Dia tiap hari maju, dia tiap hari menantang. Yang kurang ajarnya itu, dia tiap hari menghina umat Tuhan. Coba kita lihat di ayat 24, pasal 17. Ketika semua orang Israel melihat orang itu lari, takut. Mengapa? Tiap hari dia datang. Tiap hari dia menghina Tuhan. Ayat 16 dikatakan, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikian dia tampil ke depan 40 hari lamanya. Setiap hari diintimidasi, setiap hari dihina. Dihina umat Tuhan, dihina, Tuhannya dihina, Tuhannya dipermalukan. Bagaimana perasaan kita kalau kita menghadapi seorang yang menurut logika kita nggak bisa kita kalahkan. Masalah ini menurut pandangan kita tidak bisa diatasi. Dan ini sangat mengintimidasi. Setiap hari datang menakutkan. Setiap hari seperti singa mengaum-ngaum. Menakut-nakuti. Dia belum bergerak. Tapi dia sudah menakut-nakuti. Kita belum berperang. Tapi kita sudah takut. Kita belum berperang. Tapi hati kita sudah ciut. Iman kita dilemahkan. Dan lebih parahnya lagi. Goliat ini bukan cuma menakut-nakuti. Tapi menghapuskan iman. Makanya Daud tadi bilang kepada Saul, Saul ingat, kita ini umat perjanjian Tuhan, kita ini masih ada Tuhan. Goliat atau masalah yang besar ini membuat kita lupa akan Tuhan. Kita nggak ingat Tuhan lagi, kita nggak berharap pada Tuhan lagi, takut. Sudah melupakan semuanya. Nah ini adalah tipe-tipe seperti iblis yang ingin anak-anak Tuhan melupakan Tuhannya. Melupakan statusnya. Sehingga kita tidak bisa bergerak apa-apa. Ini takut, itu takut. Semua takut. Bahkan berdoa pun takut. Firman Tuhan pun gak ada yang ingat, lupa semua. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan sebenarnya apa yang dilakukan Daud itu adalah mencerminkan itu yang seharusnya orang percaya lakukan. Coba kita lihat. Yakobus 4, pasal 7. Di situ kan Paulus katakan jelas sekali, tunduklah kepada Allah, lawan si iblis, maka ia akan lari padamu. Ketika iblis mengintimidasi, menakutkan, Tuhan lawan. Yang jadi masalah, bagaimana cara melawannya? Apakah dengan cara Saul, pakai kekuatan, pakai sumber, pakai peralatan, pakai modal, atau bagaimana? Ada seorang hamba Tuhan namanya Dave Guzik. Dia katakan, ada 3 cara Daud mengalahkan Goliat. Kita perhatikan, Goliat datang dengan apa? Ayat kelima. Goliat datang dengan ketopong, atau pelindung kepala, atau helm, atau dalam perang itu biasanya pakai pelindung kepala yang terbuat dari tembaga. Untuk melindungi dia dari panah, dari pukulan. Tapi apa yang dipakai Daud? Dikatakan, Daud melawan Goliat dengan ketopong keselamatan. Apa yang dilakukan Goliat? Ia datang dengan ayat yang kelima, dengan baju sirah yang bersisik. Atau baju sirah yang rapat, yang terbuat katanya mungkin terbuat dari ring-ring logam. Sehingga panah tidak bisa menembus. Alat-alat tidak bisa memukul dia. Apa yang dipakai oleh Daud? Dia katakan, Daud memakai baju sirah kebenaran. Goliat datang dengan pedang besi.
pedang yang tajam, pedang yang besar, pedang yang kuat. Apa yang dipakai oleh Daud? Daud memakai pedang firman Tuhan. Jadi kita bisa perhatikan sini, kemenangan anak Tuhan ini sebenarnya kita sudah tahu. Paulus katakan di Efesus pasal 6 ayat 11, gunakanlah segenap peralatan, senjata Allah, ketopong keselamatan, baju sirah, kebenaran, pedang, firman Tuhan. Itu yang harus dipakai oleh anak-anak Tuhan. Itu yang menunjukkan bagaimana cara anak Tuhan berperang. Dengan kata lain, Daud menggunakan seluruh senjata, perlengkapan senjata Allah. Bagaimana kita menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu perkara dalam kehidupan kita? Orang akan melihat dengan apa kita melangkah, dengan alat apa kita berperang. Dan orang akan melihat, oh, orang ini berperang dengan iman. Dia berperang dengan alat-alat senjata Allah. Dia berperang dengan sikap yang melakukan kebenaran, bukan kebohongan, bukan tipu daya. Dan dia selalu memperhatikan firman Tuhan. Dan orang akan mengetahui bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan kita berperang dengan cara yang berbeda, dengan cara dunia, dengan cara Goliat, bukan dengan cara Saul. Nah, ini menjadi suatu perenungan yang menarik ketika kita lihat bagaimana seorang anak Tuhan bisa bersikap ketika dia memakai senjata ini. Memakai senjata firman Tuhan. Saya mengingat ketika Yesus 40 hari dicoba oleh iblis. Sama-sama 40 hari ketika dia berpuasa dan iblis datang saat itu. Lalu iblis mulai mengintimidasi Yesus. Senjata apa yang dipakai oleh Yesus? Bukan yang tidak lain hanya firman Tuhan. Yesus katakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Semuanya firman Tuhan. Firman Tuhan yang dihidupi. Firman Tuhan yang menjadi senjata. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan. Baik, ini adalah suatu gambaran bagaimana seorang Daud atau seorang anak Tuhan, dia bisa melakukan sesuatu yang spektakuler atau luar biasa untuk suatu masalah yang besar, dan orang melihat anak ini berbeda. Anak ini mengingatkan kita akan Tuhan. Anak ini berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Anak ini adalah anak Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan inginkan? Bagaimana kita bisa menunjukkan anak Tuhan kalau kita tidak melakukan kebenaran, tidak pernah berdoa, tidak pernah menyatakan kebenaran firman Tuhan? Nah, ada beberapa yang mungkin perlu kita perhatikan. Bagaimana sebenarnya, apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita itu anak Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Di situ dikatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yang di tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Daud memakai apa yang ada pada dia. Sesuatu yang sederhana. Ada satu buku yang saya baca baru-baru ini, yang mengatakan kita ini orang Kristen itu banyak salah berpikir, salah menganalisa. Kita lebih cenderung mengatakan kalau Daud itu dalam semalam jadi superhero. Dari orang yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, tiba-tiba menjadi pahlawan. Dia katakan, Daud bukan semalam jadi pahlawan, tetapi dia terbiasa. Dia terbiasa menggunakan umbannya, dia terbiasa menggunakan tongkatnya, dia terbiasa menggunakan memilih batu-batunya. Untuk apa? Menjadi senjata dia ketika dia mengembalakan. Dan dia terbiasa mengadakan hubungan dengan Tuhan. Jadi yang kemarin Bapak Gembala katakan, ini satu proses. Sesuatu yang kecil kelihatannya, sesuatu yang sederhana kelihatannya. Tetapi mengapa tidak kita pakai untuk pekerjaan Tuhan? Kita inginnya kita punya pedang, punya ketopong yang keras, ketopong yang bagus, punya baju sirah yang hebat seperti Goliat. Tetapi apa yang kita punya, satu yang sederhana, itu pun belum dipakai, itu pun belum digunakan. Contoh, kita pakai yang sederhana, misalnya doa syafaat. Coba ibu bapak perhatikan, ya biasanya yang doa itu banyaknya ibu-ibu. Banyaknya ibu-ibu. Dan saya perhatikan ketika ibu-ibu berdoa, doanya dahsyat. Kadang-kadang terus terang, saya malu, saya tidak pandai berdoa.
Saya bukan orang yang bisa berdoa seperti ibu-ibu ini. Luar biasa doanya. Dahsyat. Bersemangat. Tapi apakah itu juga membuat akhirnya saya tidak berdoa? Malu Tuhan. Saya tidak bisa berdoa. Saya cuma doanya singkat, sederhana. Nggak bisa seperti mereka. Apakah itu yang menjadi keputusan saya? Dan orang melihat, saya bukanlah orang yang berdoa. Ini sekali lagi bukan untuk ditunjukkan bahwa, oh saya nih jadi orang rohaniwan yang luar biasa. Bukan, maksudnya begini. Doa itu adalah satu DNA. DNA orang Kristen. Orang Kristen dikenal adalah seorang yang berdoa. Salah satunya, orang yang berdoa. Banyak orang yang ketika ditunjuk, Bapak silahkan pimpin dalam doa. Dia akan menjawab, jangan saya Pak, saya nggak bisa berdoa. Lalu kita perhatikan, apakah tindakan itu mencerminkan seorang anak Tuhan? Bukan menghakimi. Tapi ketika ia mengatakan, saya tidak bisa berdoa. Lalu apakah orang Kristen, orang percaya tidak berdoa? Tidak bisa berdoa. Bukankah doa itu adalah nafas orang percaya? Kita harus melakukan doa dengan Bapa setiap hari. Berkomunikasi dengan Bapa. Maksud saya di situ. Ketika orang ditanya, silahkan Bapak berdoa. Pak, saya nggak bisa berdoa. Padahal Tuhan tidak meminta doa seperti mungkin yang teman-teman kita lakukan, begitu hebat, begitu powerful. Tetapi kita bisa mendoakan apa yang Tuhan ingin kita doakan. Menurut saya itu adalah sesuatu yang penting. Kita ada doa setiap Sabtu, doa untuk bangsa. Apakah saya harus doa begitu hebatnya sampai orang bertepuk tangan? Saya kira tidak begitu. Tuhan ingin kita berdoa, apa yang Tuhan ingin kita doakan untuk diri kita. Jadi intinya adalah kita lakukan sesuai kapasitas kita. Daud, dia tidak bisa memakai helmnya Saul. Dia tidak bisa, dia nggak biasa pakai pedangnya Saul. Dia tidak bisa pakai baju sirahnya Saul karena kebesaran, berat. Dia tiap hari hanya pakai baju sederhana, bawa tongkat, bawa umban, bawa batu. Tetapi kita lihat ketika dia melakukan perannya, dia lakukan tindakannya dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati dia. Tuhan berikan kuasanya lewat dia. Saya bersyukur kan Bapak Gembala waktu beberapa tahun yang lalu itu menawarkan untuk sekolah lagi. Waktu itu saya pikir, untuk apa saya sekolah lagi? Untuk apa saya belajar lagi? Pertama, sudah tua. Tapi waktu itu saya disadarkan ketika ada seorang yang mengatakan, kita belajar untuk mengerti firman, lebih mengenal Tuhan, lebih mengerti lagi. Keuntungannya mungkin belum untuk orang lain, tetapi setidaknya kita tahu kebenaran firman lebih baik. Waktu itu kita diberi kesempatan untuk sekolah, ya puji Tuhan, kita sudah menyelesaikannya, itu semua anugerah Tuhan. Kita bisa lebih mengerti lagi, tahu cara membaca Alkitab dengan baik. Dan waktu itu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dia katakan, kamu harus membagikan apa yang kamu punya. Apa yang kamu miliki, kamu harus bagikan pada orang lain. Dan Bapak Gembala mempercayakan mimbar ini untuk saya bawakan firman Tuhan di sini. Apakah saya orang yang pandai, orang yang hebat? Enggak juga. Enggak juga. Saya ini kalau boleh katakan sedikit kesaksian. Waktu kecil, ini orangnya pemalu. Jangankan berbicara di depan banyak orang. Di depan kelas atau berbicara dengan orang lain saja, saya tuh dikenal dengan seorang yang pemalu. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti ketemu, salah satu teman saya katakan, oh si Bapak ini, Pak Aping ini, oh dulu tuh pemalu banget. Ketemu orang aja gak bisa bicara, diem. Pendiam sekali, saya termasuk orang yang paling pendiam dalam kelas. Tetapi Tuhan ingatkan, Tuhan sadarkan, kalau kita ini, Tuhan berikan sesuatu. Mungkin hanya sesuatu yang sederhana. Bukan yang luar biasa, yang menurut orang ini hebat. Tapi Tuhan tanamkan, pakai itu untuk alat kemuliaan Tuhan. Biar semua orang melihat bahwa kita ini dipakai Tuhan. Kita ini memuliakan nama Tuhan. Mungkin hanya 1-2 patah kata nasihat. Cuman berupa doa yang sederhana. Daud hanya mengembalakan 2-3 ekor. Eliab katakan, Daud kamu tuh cuma punya 2-3 ekor. Tapi lihat, dari 2-3 ekor ini, Daud dipercayakan Tuhan lebih lagi.
Cuman dari yang 2-3 ekor ini, tapi dia setia melakukannya. Bukankah firman Tuhan mengatakan setia dalam hal kecil, maka akan dipercayakan hal yang besar. Kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 17. Di situ, Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum. Ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Apa yang dibawa Daud? Bukan sesuatu yang besar. Di sini, dia suruh bawa berti gandum ini seeva. Dan roti 10. Tentara Saul ada berapa? Mungkin ratusan, ribuan. Cukup apa? 10. Untuk kakaknya juga mungkin habis. Kakak Daud mungkin ada 2-3 orang yang sudah jadi tentara. Dimakan pun habis. Apalagi dibagikan buat yang lain. Nggak ada apa-apanya, kecil. Tapi Daud bawa. Daud bawa, dia lakukan perannya. Tuhan katakan, setialah dalam hal kecil, maka akan diberikan hal yang lebih besar lagi. Daud setia dalam hal-hal kecil. Dia berikan yang terbaik, dia lakukan yang terbaik. Dia berikan apa yang bisa dia lakukan. Dan ini yang bisa saya bagikan. Kalau Daud setia dalam hal kecil, Tuhan percayakan hal yang besar. Dengan menunjukkan bahwa dia memiliki Tuhan yang besar, kita juga bisa melakukannya. Jangan seperti Yudas, dipercayakan hal yang cukup besar sebenarnya. Cukup besar, dipercayakan oleh Yesus untuk memegang uang, bendahara. Tapi dikatakan oleh Yohanes, Yudas ini suka mencuri. Dalam hal ini pun belum waktu itu boleh katakan, Tuhan katakan kerajaan Allah, kerajaan besar. Yudas baru dalam hal memegang uang, dia sudah curi-curi. Bagaimana kita bisa menunjukkan kalau kita ini anak Tuhan, bukannya diperbolehkan Tuhan kita, bisa dicela. Anak Tuhan seperti ini sikapnya, curi-curi. Anak Tuhan seperti ini, tipu-tipu. Anak Tuhan tidak percaya pada Tuhannya sendiri. Oleh karena itu marilah kita banyak belajar dari Daud tentang hal ini. Mulai dari hal yang kecil, hal yang sederhana, yang Tuhan sudah percayakan, yang bukan satu yang spektakuler. Tapi Tuhan sudah percayakan hal yang kecil, mulai dari hal yang kecil. Kita bisa berdoa, kita bisa mendoakan, kita bisa memberkati, bisa mengingatkan, kita bisa menyampaikan firman. Tidak harus di mimbar ini. Firman Tuhan disampaikan, itu artinya sudah menyampaikan suara Tuhan. Seperti Daud, pada kakaknya, kepada para tentara, pada Saul, diingatkan kembali. Kita punya Tuhan, kita ini umat perjanjian. Dan Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.